Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang hubungan titik, garis, dan bidang. Nah, materi ini adalah materi pertama untuk kelas 12, matematika wajib. Ya, pertama untuk kelas 12, matematika wajib di semester ini. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama adalah pengertian titik. Nah, titik itu adalah suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik dilukiskan dengan oktah dan biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti huruf A besar, ya, huruf A besar dan huruf B besar. Contohnya seperti ini. Ada titik A, ya, titik A dan titik B. Ini sebuah titik A dan titik B tidak mempunyai besaran atau tidak mempunyai panjang. Oke, yang kedua, dengan garis. Garis itu adalah merupakan himpunan dari titik-titik dan biasanya dinotasikan dengan huruf kecil atau garis atau seperti G kecil dan H kecil. Contohnya adalah seperti ini. Garis G dan garis H. Ya, ini ya. Garis G dan garis H. Atau bisa juga misalkan dari sebuah titik, ini titik A dan titik B. Nah, ini sebuah garis. Ulangi. Nah, ini adalah garis AB. Ya, jadi boleh gunakan seperti ini, boleh juga yang garis G kecil dan garis kecil ini. Ya, lanjut. Kemudian bidang di sini adalah bidang datar. Biasanya berbentuk persegi, persegi panjang, cacar genjang, segitiga, ya, bidang datar ya. Oke, contohnya ini ada persegi panjang, bisa diistilahkan seperti ini. Ada bidang alfa atau menggunakan titik A, B, C, dan D. Kalau di sini ada bidang beta, titik P, Q, R, S. Ya. Jadi nanti di sini jadi bidang alfa atau bidang A, B, C, D. Ya. Kalau di sini itu jadi bidang beta atau bidang P. QRS. Nah, itu pengertian titik, garis, dan bidang. Sekarang kita ke kedudukannya. Yang pertama, kedudukan titik di hadap garis. Ada dua. Titik terletak pada bidang dan titik yang di luar bidang. Titik terletak pada garis dan titik di luar garis. Ya, saya ulangi lagi ya. Kedudukan pertama, titik terhadap garis. Itu yang pertama, titik terletak pada garis dan titik di luar garis. Nah, yang terletak pada garis berarti titik itu dilalui oleh garis tersebut. Ya, sedangkan titik yang di luar garis berarti titiknya tidak dapat dilalui oleh garis. Contohnya adalah kita lihat di gambar ini ada garis G, titik A dan titik C adalah titik yang dilalui oleh garis G. Berarti titik A dan C itu terletak pada garis B. Sedangkan titik B itu tidak dilalui oleh garis G. Berarti titik B di luar garis B. Nah,
itu kedudukan titik terhadap garis, ada yang terletak pada garis dan titik di luar garis. Oke, selanjutnya kedudukan titik terhadap bidang. Ada dua juga, titik yang terletak pada bidang dan titik di luar bidang. Nah, sama seperti konsep tadi, titik terhadap garis. Kalau titik terletak pada bidang juga titik itu dilalui oleh garis. Seperti contoh ini, titik A dilalui oleh bidang alfa dan titik B di luar bidang karena titik B itu tidak dilalui oleh bidang alfa. Ya. Ini kan di luar bidang. Oke, ada dua terletak pada bidang dan di luar bidang. Selanjutnya, tadi sudah titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Sekarang kita ke kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, dua garis perpotongan. Dua garis perpotongan itu jika kedua garis itu mempunyai titik potong. Misalkan ini ada garis G dan ada garis H di sini, ya. Nah, dia itu bertemu di satu titik. Nah, titik inilah yang perpotongan antara garis G dan garis H. Misalkan titik A. Berarti garis G dan garis H ini berpotongan di titik A. Maka hubungan antara garis G dan garis H-nya adalah berpotongan. Kenapa? Karena dia punya titik potong. Selanjutnya, dua garis sejajar. Nah, jajar itu jika tidak memiliki satupun titik persekutuan. Jadi kedua garisnya itu tidak punya titik persekutuan, tidak punya titik ketemu, tidak pernah bertemu. Ya, jajar berarti dia selalu bareng terus ya. Ini kan kemana-mana bareng garis G dan garis H, tapi dia tidak pernah bertemu. Atau kalau saya menjelaskan biasanya garis jajar itu adalah garis yang berdampingan terus tapi tidak pernah menyatu. Bersatu atau tidak bertemu. Ini ya. Jadi ini kan bareng terus, tapi dia tidak punya titik potong, maka ini garis sejajar. Nggak kemanapun akan bareng, tapi dia tidak pernah bertemu atau tidak pernah menyatu. Nah, ini garis sejajar. Oke, selanjutnya garis persilangan. Persilangan itu adalah kedua garis tidak berpotongan dan tidak sejajar. Jadi beda antara garis perpotongan dan garis persilangan. Kalau perpotongan dia punya titik potong, kalau persilangan dia itu tidak punya titik potong dan dia tidak sejajar. Ya, ini contohnya, ini ada garis G dan garis H yang biru ini. Garis G memotong bidang, menembus bidang, tapi dia tidak berpotongan oleh garis H. Dan garis G juga tidak sejajar dengan garis H. Ya, ini adalah namanya garis persilangan. Ya, itu kedudukan antara titik dengan garis, titik dengan bidang, kedudukan dua garis. Nah, sekarang saya lanjutkan kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Kita lihat ilustrasinya, ada garis G terletak pada bidang alfa ini ya. Nah, garis sejajar dengan bidang. Berarti garis ini selalu sejajar dengan bidang ini, atau misalkan garis H sejajar dengan bidang beta. Jadi sama seperti garis sejajar, berarti dia tidak punya titik potong. Ya, itu. Kalau garis terletak pada bidang, berarti garis G ini terdapat atau dilalui oleh garis dilalui oleh bidang alfa. Ini ya, bidang alfa. Oke, garis sejajar bidang berarti
garis H ini sejajar dengan bidang B atau tidak berpotongan dengan garis antara garis G dan bidang beta. Selanjutnya, garis yang memotong bidang. Nah, ini kita lihat ada bidang gamma dan ada garis H misalkan. Nah, garis H ini memotong atau menembus bidang di titik ini. Nah, titik P. Ya, ini menembus titik P. Jadi garis H memotong atau menembus bidang gamma di titik P. Ini kedudukan garis pada bidang ada 3, berarti terletak pada bidang, jajar dengan bidang, dan menembus atau memotong bidang. Selanjutnya, kedudukan dua bidang. Yang pertama, dua bidang berhimpit. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ada dua bidang ini, berarti dua bidang ini berbarengan dalam satu bidang. Ini ada bidang yang warna coklat dan ada bidang yang berwarna agak marun ini ya, agak merah. Jadi berhimpitan atau semua titik atau sudutnya ini menyatu, ini berhimpit. Oke, yang kedua, dua bidang sejajar sama, berarti bidang yang satu dengan misalkan ini bidang yang satu dan bidang yang kedua ini sejajar terus atau dia tidak punya titik potong antar dua bidangnya. Yang ketiga, dua bidang berpotongan. Nah, ini antara bidang yang coklat dan bidang yang bawah ini berpotongan di misalkan ini titik A dan titik B. Nah, perpotongan antara dua bidang ini akan membentuk sebuah garis, yaitu garis AB. Ya, ini kedudukan dua bidang berpotongan. Jadi, antara bidang yang satu dengan bidang yang lain mempunyai titik potong yang membuat sebuah garis. Ya, itu kedudukan antara titik dengan garis, titik dengan bidang, kedudukan dua garis, terus kedudukan garis dengan bidang, serta kedudukan dua bidang. Kita ke contoh. Nah, ini contohnya ada rumus A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat, menulisnya jangan sampai terbalik ya. Jadi, A, B, C, D muter seberlawanan arah dengan jarum jam. A, B, C, D E-nya itu akan tegak lurus dengan A, berarti A, E, F, G, H. Ya, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pertanyaannya tentukan titik yang terletak pada garis AB. Nah, garis AB itu mana ini ya? Garis AB. Titik yang terletak pada garis AB itu adalah berarti titik A dan titik A dan titik B. Ya, karena AB ini adalah yang dilalui oleh garis AB adalah titik A dan titik B. Selanjutnya, titik yang berada di luar garis. Dan luar garis itu adalah semua titik selain A dan B. Berarti C, D, E, F, G, H. Kalau kita lihat dari bidang ini ya, bangun ruang ini, berarti titik yang di luar garis AB, berarti bisa B, C, D, E, F, G, dan H. Ya, itu. Selanjutnya, titik yang di luar bidang. Bidangnya ABCD, titik di luar bidang ABCD, berarti titik yang tidak dilalui oleh bidang ABCD, berarti apa aja? Itu titik E, F, G, dan H. Nah, itu ya, contoh soal dan pembahasannya untuk titik di luar garis, titik terletak pada garis, titik di luar bidang, di dalam bidang. Ini pembahasan tadi, titik A dan B, titik E, F, D, dan lain-lain, titik E, F, G, H, dan lain-lain.
lagi kubus ABCDEFGH, tentukan titik yang terletak pada garis AB sama titik A dan titik B, titik di luar garis AB. B berarti AB ya, berarti EF, D dan lain-lain ini, C bisa, G bisa, dan A bisa. Berarti itu titik di luar garis AB. Titik di luar bidang ABCD sama seperti tadi. Ini kan bidang ABCD-nya ini EFGH. Nah, EFGH, berarti titiknya adalah titik EFGH yang di luar ABCD. Sekarang titik yang terletak pada bidang ABCD, berarti titik yang dilalui oleh bidang ABCD, berarti A, B, C, D. Ya. Titik yang di luar terletak pada bidang ABCD, berarti A, B, C, dan D. Nah, sekarang rusuk atau garis. Garis yang sejajar dengan BCGF. BCGF itu ini ya. BCGF. BCGF. Ya sejajar mana? Berarti yang rusuk yang sejajar, berarti garis yang sejajar dengan BCGF, berarti AD. Kita lihat. Nah, ini bidangnya, berarti AD. AH, EH, karena EH itu sejajar dengan AD, berarti EH juga ikut sejajar. AE, AE dan DH. Nah, ini sejajar. Nah, sedangkan rusuk kubus yang bersilangan dengan AD. Nah, lihat. Yang bersilangan dengan AD itu adalah EF, ya, EF, BF, CG, dan HG. Karena AD itu ini persilangan, berarti BF itu ini kan persilangan, EF itu ini persilangan karena dia tidak sejajar dan tidak berpotongan. CG itu ini dan HG itu ini kan dia tidak berpotongan dan dia tidak bersilangan. Nah, rusuk kubus yang menembus bidang ABCD. ABCD itu ini ya, di bawah. Nah, ABCD yang menembus berarti dia memotong. Yang memotong berarti ada AE, FB, AE, FB, CG, dan HD. Nah, itu sekilas contohnya. Ada lagi garis potong antara bidang ABCD dan ADHE. ABCD dan ADHE. Lihat ABCD dan ADHE. Garis potongnya adalah garis AD karena dia berpotongan di garis titik A dan titik D, maka jadi garis AD. Ya, itu aja untuk kesempatan hari ini ya. Kita sampai di hubungan antara titik, garis, dan bidang, yaitu tentang kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, kedua garis, hubungan kedudukan antara garis dengan bidang, dua bidang. Nah, ini sudah semua antara garis. Contoh soalnya sudah. Oke, untuk kesempatan kali ini cukup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.